Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi setelah beberapa pekan ini kita membahas perihal peternakan kambing dan turunannya, hari ini saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, tetapi masih menjadi topik atau menjadi tema kita, yaitu terkait dengan pertanian, peternakan, dan human interest. Hari ini di akhir pekan, weekend, jadi kebetulan cuaca di Pulau Bintan agak sedikit redup gitu ya. Biasalah kalau tengah hari ke sore mendung, kemudian hujan disertai dengan gemuruh petir, tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Semoga kita tetap dalam keadaan terbaik, tetap produktif, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video yang ada di konten YouTube ini sehingga semakin bersinar. Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pepaya California. Jangan salah guys, saya akan bacakan artikelnya untuk kalian semua, tentunya dari sumber-sumber yang sangat valid gitu ya. Pepaya California pada dasarnya adalah buah pepaya asli dari Indonesia. Jadi bukan dari California di Amerika sana ya, asli dari Indonesia. Yaitu varietas yang merupakan hasil pemuliaan yang dilakukan oleh tim PKHT atau Pusat Kajian Hortikultura Tropika di Institut Pertanian Bogor IPB yang dinamai dengan Kalina. Hanya saja memang banyak orang yang menyebutnya sebagai pepaya California, sehingga banyak yang kemudian mengira sebenarnya jenis buah pepaya yang satu ini berasal dari negara Amerika sana, padahal tidak. Padahal sebenarnya tidak ya. Nama California sendiri memang lebih populer di kalangan para pedagang buah. Nah, saya tidak akan membahas buahnya, tapi saya akan membahas bagaimana kita mengembangbiakannya gitu ya. Kalau keunggulan buah pepaya California, kandungan manfaat, nutrisi dan sebagainya, nanti kita bikin video tersendiri. Tapi saya ingin bahasnya hari ini adalah dari aspek budidayanya. Keunggulan budidaya pepaya California jika dibanding dengan varietas atau jenis yang lainnya memang tidak dapat dipungkiri. Jika seandainya jenis pepaya yang satu ini punya banyak keunggulan ya, menonjol lah dibanding dengan varietas yang lain, karena beberapa hal. Yang pertama, dia mudah tumbuh. Kemudian resiko kegagalan untuk pembudidayaan jenis pepaya yang satu ini relatif lebih kecil dibanding dengan ketika kita membudidayakan buah yang lainnya, karena memang pepaya ini sendiri sangat mudah untuk tumbuh dan berkembang di negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Waktu yang dibutuhkan untuk pemanenan terbilang cukup cepat, tidak perlu menunggu sampai dengan bertahun-tahun, karena hanya membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan saja kita sudah bisa menikmati hasil dari budidaya buah pepaya ini setelah masa tanamnya. Jadi waktunya nggak sampai setahun ya. Bahkan dalam setahun itu setidaknya bisa panen antara 3 hingga 4 kali. Setelah panen pertama di bulan ke-9. Bisa dibayangkan lah ya, kira-kira seperti itu. Buah yang dihasilkan tergolong lebih besar dengan daging yang tebal. Jenis pepaya California ini memang unggul dari segi ukuran buah yang besar, ditambah dagingnya juga cukup tebal dan rasa yang manis, sehingga banyak orang yang menyukainya. Sebelum benih pepaya ditanam pada lahan, sebaiknya disemai terlebih dahulu, karena jika benih ditanam langsung pada lahan akan menyulitkan perawatannya, karena setiap tanaman muda itu harus diperhatikan satu persatu.
Dengan disemai terlebih dahulu, bisa dipilih hanya tanaman yang sehat dan seragam pertumbuhannya yang ditanam di lahan sehingga pemeliharaan akan lebih mudah dan teratur. Sebenarnya cara menyemai benih pepaya California ini cukup mudah ya, sehingga semua orang dapat melakukannya, tentunya dengan tutorial yang sudah diperhatikan dengan cara yang seksama gitu ya. Penyemaian benih pepaya terbagi menjadi dua, yaitu penyemaian pada bedengan dan penyemaian pada polybag. Itu secara umum. Kalau ada media yang lain yaitu terserah gitu ya. Tapi kali ini pada hari ini saya ingin membahas untuk penyemaian di wadah polybag gitu ya. Pertama, tentu kita harus menyiapkan polybag yang diisi dengan media dan komposisi tanah dan pupuk kandang yang seimbang gitu ya. Tapi saya ingin menjabarkan terlebih dahulu. Kemarin kita kan bijinya ini berasal dari buah pepaya California yang kita beli gitu ya. Jadi nah ini dilakukan secara manual. Pertama yang harus dilakukan adalah memijah biji dengan cara dimasukkan ke dalam air, kemudian dicari setelah dimasukkan ke dalam air itu dia akan terpilah sendiri mana biji yang bagus dan mana yang tidak bagus gitu. Dia akan terpilah sendiri. Biji yang bagus itu dia akan tenggelam dengan cepat, pasti gitu ya, meyakinkan gitu. Sementara untuk biji yang kurang baik biasanya dia akan timbul karena biasanya bobotnya lebih ringan daripada berat jenis air. Nah, oleh karena itu kita gunakan biji yang sudah dipastikan baik gitu ya, hasil dari pemijahan yang kita lakukan di air ini. Kemudian setelah itu kita semai. Perbandingan tadi, komposisi tanah, pupuk kandang dan pupuk yang lain kita bisa pergunakan perbandingan 1:1 ya. Kemudian buat lubang pada media dalam polybag dengan kedalaman 0,5 cm dan masukkan 1 biji pada setiap lubang tanam. Saya sarankan untuk menggunakan polybag yang relatif lebih kecil, karena kalau bisa satu polybag itu 1 biji saja, dan itu nanti dia tumbuhnya bisa lebih maksimal gitu ya. Pada setiap polybag ditanam 1 biji untuk menjaga pertumbuhannya lebih optimal. Nah, cara ini lebih praktis dan efisien, tetapi memang kadang-kadang dia tidak seragam. Tapi kalau bijinya tadi sudah dipijah terlebih dahulu, insya Allah dia lebih sama, lebih seragam gitu ya. Setelah bibit berumur 40-50 hari dengan tinggi sekitar 15-25 cm sudah dapat dipindah ke lahan penanaman yang sesungguhnya. Nah, saya menyarankan pertama sebelum bibit dalam polybag ini dipindah ke lahan tanam, sebaiknya siapkan lahan tanam dengan cara menggali lubang terlebih dahulu dengan jarak maksimal paling dekat dengan jarak minimal 1 meter gitu ya, antar pohon. Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan, karena dalam pertumbuhannya benih-benih ini, bibit-bibit ini memerlukan sinar matahari yang cukup. Dan jika permukaan tanahnya itu tinggi, maka sebaiknya kita lakukan penanaman di musim hujan seperti saat ini, karena dalam pertumbuhannya nanti dia membutuhkan banyak air gitu ya. Berbeda ketika pohonnya sudah cukup, sudah berbuah, itu kebutuhan airnya tidak terlalu banyak. Nah, setelah kita membuat lubang dengan jarak 1 meter, barulah benih-benih pepaya ini kita bisa buka dari polybagnya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang
yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, lubang-lubang yang kita siapkan ini setelah digali biasanya diendapkan terlebih dahulu dengan tanah hitam, tanah humus gitu ya, atau dengan modifikasi tertentu, tujuannya supaya lahan lebih siap gitu ya. Oke guys, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Selamat mencoba, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.